Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi kathirah wa bil khusus ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-qail man ahya sunnati kana ma'i fil jannah atau kama qala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yaitu para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini duduk bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau menambah keberkahan daripada majlis ini. Amin. Dan ketahuilah, keberadaan mereka sebagai tolak ukur keimanan bagi seorang hamba. Nabi yang mengatakan bahwasanya tidaklah yang mencintai mereka melainkan orang-orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Dan ketika orang-orang seorang hamba tadi bisa mencintai mereka ahlu baitin Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya bahwasanya awwalu man yashrabu haudi yaumal qiyamah, orang yang pertama kali nanti minum dari telagaku di hari kiamat ahlu baiti. Summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Nabi yang mengatakan yang pertama kali kelak yang meminum daripada telagahku adalah keluargaku terlebih dahulu. Kemudian siapa? Orang-orang yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab. Lalu yang berikutnya adalah mereka yang mencintai ahlu baitku dari kalangan ajam atau non Arab. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan daripada air telagah Kautsar, air telagah Nabi dengan dituangkan oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Sayyidul Walid al-Mahbub, yaitu al-Mukarram, al-Muhtaram, al-Fadil, yaitu al-Habib Ahmad bin Zain Haladdad hafidallahu wa ra'ah, atallahu umrahu fi sihha wal afiyah fi taatillahi wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para habaib yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu dari begitu banyaknya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, takdim, cinta al-fagir kepada beliau-beliau semuanya. Dan begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid, yang mana keberadaan mereka adalah penerus daripada lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang mengatakan al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada para nabi,
maka wajib bagi kita semua untuk cinta, takdim dan memuliakan mereka di sini. Wabil khusus di sini adalah selaku sahibul bait Kiai Haji Abdul Khalik beserta keluarga besar daripada An-Nuraniyah, keluarga besar almarhum al-maghfurlah, yaitu Kiai Haji Muhammad Syafi'i rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu husnud diyar, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para pejabat yang hadir pada malam hari ini, tokoh sepuh masyarakat, dan yang teristimewanya di sini adalah hadirin hadirat pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang saya cintai, yaitu dari Jam'iyah Hadrah Sonar yang setiap malam mengiringi daripada jamaah semuanya untuk senantiasa menghaturkan, menyenandungkan daripada salawat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah hapuskan semua kesalahan kita, yang jelek diganti dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mudahkan semua urusan kita, urusan dunia bil maisarah wa urusan dunia bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah hadirnya kita pada malam hari ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Kalau andaikan datangnya kita di sini atas dorongan cinta dan rindu dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika setiap malam Anda hadir, dimanapun ada maulid Anda hadir, ketika tidak ada dorongan cinta, tidak ada dorongan rindu, maka hadirnya kalian wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Kenapa? Yang membuat kita hadir di sini yang terpenting, yang terpokok adalah dorongan cinta. Cinta adalah merupakan satu modal bagi seorang hamba untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada cinta, kita semua tidak akan pernah ada. Kalau tidak karena cinta, bahkan Nabi Adam tidak akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Allah Adam memohon ampun kepada Allah, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ketika Nabi Adam berada di muka bumi, ketika dia melakukan kesalahan dikirim ke muka bumi ini. Ketika sampai di muka bumi ini, Nabi Adam 300 tahun tidak berani mengangkat kepala ke langit karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas satu kesalahan yang dilakukan 300 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas langit karena takut dan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Nabi Adam mohon ampun, setiap hari Nabi Adam memohon kepada Allah untuk dihapuskan daripada kesalahannya, tapi tidak kunjung datang jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam teringat akan satu nama. Nama siapa di situ? Yaitu nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, berkat kemuliaan, berkat keagungan makhlukmu yang bernama Ahmad, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Allah menggunakan nama Nabi Muhammad, padahal beliau belum dilahirkan, padahal beliau belum ada di muka bumi ini. Manusia yang baru ada ketika itu hanya Nabi Adam dan Sayyidina Hawa, baru 2 orang penghuni dari bumi ini. Ketika nama Nabi Muhammad dijadikan tawassul kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosanya, seketika Allah mendapatkan jawaban. Adam mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya, atanya Pak Allah ke Nabi Adam, hai Adam, dari mana kau tahu akan keagungan makhlukku tersebut? Dari mana engkau tahu hai Adam? Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi Allah ingin beritahu kepada kita semuanya. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketika aku berada di surga, tidaklah aku melihat setiap dinding,
tidaklah aku melihat setiap bebatuan kecuali di situ tertulis namamu dan nama Muhammad. Setiap aku jumpai bebatuan, setiap aku jumpai dinding atau tembok-tembok yang ada di surga, semuanya bertuliskan namamu dan nama Nabi Muhammad. Dari situlah aku tahu tidak mungkin nama seorang makhluk bersanding nama Khalik dengan nama sang Khalik kalau bukan itu adalah kekasihmu, kalau bukan dia itu adalah makhluk yang mulia. Oleh karena itu aku bertawassul, aku gunakan nama itu supaya engkau ampunkan dosa-dosaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Adam, benar apa yang kau katakan. Muhammad adalah makhluk hambaku yang paling aku cintai. Tapi ada yang lebih dari itu, hai Adam. Apa ya Allah? Laulahu ay laula Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad ma khalaqtuka. Aku tidak ciptakan engkau, wa ma khalaqtul jannah, dan aku tidak akan ciptakan yang namanya surga. Surga ada karena Nabi Muhammad. Kita semua ada karena Nabi Muhammad. Bumi ini ada karena Nabi Muhammad. Malam ini kita berkumpul karena Nabi Muhammad. Apa maksudnya Allah berkata demikian dalam hadits qudsi? Ulama menjelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada semua makhluk akan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Andaikan Allah Pak Bu saumpamana Allah tak nyiptaake kaula sareng panjenengan sedaya, tak nyiptaake swarga, tak nyiptaake bumi, ada saya tahu keagungan Nabi Muhammad, ada saya tahu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah ingin umumkan, Allah ingin isytiharkan kepada semua makhluk al-kaun yang ada di alam semesta ini bagaimana besar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Allah wajibkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kalaupun nanti setelahnya ada yang namanya syariat, ada yang namanya sholat, ada yang namanya zakat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya larangan tidak boleh minum, tidak boleh judi dan lain sebagainya, itu hanya pembuktian Allah ingin tahu sampai di mana cinta seorang hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Allah hanya ingin tahu, benarkah kau cinta dengan Nabi Muhammad? Benarkah kau cinta dengan kekasihku Muhammad? Kalau kau benar-benar cinta, ikuti Nabi Muhammad. Disinilah yang Allah isyaratkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jelas di sini mahsyarul hadirin. Orang melaksanakan sholat karena dorongan cinta dengan Nabi Muhammad. Orang melaksanakan zakat dorongan cinta dengan Nabi Muhammad. Orang meninggalkan maksiat, meninggalkan judi, meninggalkan khamar, meninggalkan narkoba karena dorongan cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang masih maksiat, masih judi, masih mabuk, dia mau ngomong cinta, dusta. Dusta. Dusta, kadzab, bohong. Kalau dia masih doyan yang namanya narkoba, dia masih doyan yang namanya judi, masih tetap dia bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kadzab, dusta. Ini maksudnya. Sehingga hadirnya kita di sini, kita tinggalkan rumah kita, kita bersusah payah untuk datang di majelis ini, maka tidak salah kalau Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, penulis daripada kitab Maulid Habsyi, mengatakan bahwasanya la syak, tidak diragukan majelis seperti ini tughfar jami'udz dzunub, diampunkan semua dosa. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, apakah Habib Ali Al-Habsyi mengatakan tidak ada dasar? Dengan dasar Nabi mengatakan. Imam Ali Al-Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid mengatakan dengan dasar. Apa ayatnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idzalamu anfusahum, wa idzalamu anfusahum, andaikan mereka tadi itu berbuat zalim, seandainya mereka berbuat dosa, dia bermaksiat kepada Allah dengan berbagai macam maksiat, ja'uka, lalu mereka yang bermaksiat itu datang kepadamu Muhammad, fastaghfirullah, mereka mohon ampun kepada Allah,
wastaghfaralahumur rasul, dan Rasul memohonkan ampun kepada dia, lawajadullahu tawwaban rahimah. Niscaya orang si maksiat gelak datang kepada Nabi, mohon ampun kepada Allah melalui Nabi, niscaya Nabi akan mohonkan ampun untuknya dan dia akan dapatkan Allah Maha Pemberi Taubat. Al-Quran yang mengatakan di sini. Al-Quran yang mengatakan, Pak, Bu, malam ini kita kumpul bukan memperingati seorang kiai. Kita malam ini kumpul bukan memperingati seorang ulama. Kita malam ini kumpul bukan memperingati orang soleh, tapi raja dari orang soleh, raja dari para ulama, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapa beliau? Beliau yang mengatakan dalam hadisnya, apa? Innama ana khairun mukafi. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling pandai membalas. Aku orang yang pandai membalas, kata Nabi Muhammad. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin, apabila ada salah seorang dari kalian berbuat baik kepada orang lain, falam yukafi, maka orang tersebut tidak membalas kepada anda. Saumpamana Pak Bu sampian berbuat baik kepada tetanggana sampian, sampian ala ko bagus ka tetanggana sampian, ka taretanna sampian, ka kancana sampian, berbuat baik, ternyata tetangga itu tidak membalas anda, orang sekampung tidak membalas anda, satu dunia tidak membalas anda. Apa kata Nabi? Jangan khawatir, fa ana ukafi'u yaumal qiyamah, aku yang balas nanti di hari kiamat. Kalau kita berbuat baik kepada orang, tidak ada yang balas, Nabi yang balas. Bagaimana kalau kita sekarang berkumpul berbuat baik untuk Nabi Muhammad SAW? Kumpulnya kita sekarang untuk Nabi, bergembira dengan Nabi. Bukankah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa perintah Allah? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad ke satu umat, kabul ke satu umat, kabul Muhammad. Apa yang harus diucapkan oleh Nabi Muhammad? Kul kabul Muhammad, ngucap benar ke satu umat. Hei satu umat, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka semua gembira. Kita diperintah untuk gembira dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita disuruh gembira. Sekarang kita berkumpul, Pak. Kita berkumpul di sini karena apa? Karena sumber rahmat, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Habsyi, bahwasanya la syak tughfar jami'ud dzunub, tidak diragukan akan diampunkan semua dosa-dosanya, tapi dengan catatan datangnya kita syaugan wa hubban, karena penuh rindu dan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tanamkan cinta ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak cinta, maka tidak akan pernah bermanfaat duduknya kita di tempat-tempat seperti ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tetapi Al-Imam Syafi'i mengatakan, Pak, Bu, kita sekarang boleh mendapatkan kabar gembira dengan modal cinta, kita bisa mendapatkan surga. Tapi ingat, Al-Imam Syafi'i mengatakan, lau hubbuka sadigan la ata'tah. Kalau benar-benar cintamu itu benar, cintamu sungguh-sungguh, cintamu itu tidak bohong, la ata'tah, niscaya kau taat kepada orang yang engkau cintai. Kalau engkau tidak taat kepada orang yang engkau cintai, lagi-lagi cintamu adalah cinta dusta. Cinta dengan Nabi Muhammad, Bu, saya Budi, cinta dengan Nabi Muhammad, Bu. Cinta, Bu. Pak, cinta dengan Nabi Muhammad. Apa tadi syaratnya? Apa, Bu? Taat, berarti sholat wajib tidak? Man bodoh orang tak sampajeng, cinta tak cinta? Cinta tak cinta?
Orang tak sampojeng, cinta ke Nabi? Beda orang judi, cinta ke Nabi? Orang ngenom, cinta ke Nabi? Cinta? Tanda sinden, cinta ke Nabi? Cinta ke Nabi? Ayo, bengal macam cinta. Men bengal macam cinta mulai. Parjau mata ujuk sampean. Paham kira-kira? Paham? Cinta itu taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hati-hati. Nabi Muhammad, kita sekarang ini berada di satu zaman yang mengkhawatirkan. Nabi sudah menggambarkan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi Muhammad? Sayati alan nasi zamanun. Akan datang nanti kepada semua manusia satu zaman, satu waktu. Ada apa dengan waktu ini? Kenapa dengan waktu ini? Dikatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari kulakku muslim, kulakku mukmin. Ternyata di sore hari dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan. Di sore hari, di malam hari dia mukmin. Wa yusbih kafiron. Kalakuanah kulakku pun kafir. Kok bisa ya Rasulullah? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Karena dia menjual agamanya dengan dunia. Kita lihat sekarang. Banyak orang sekarang menjual agama demi dunia. Banyak orang sekarang yang dengan mudahnya dia bermain-main dengan uang. Hati-hati yang doyan dengan duit. Boleh anda doyan, tapi lihat dari mana maksudnya duit. Kalau harus kau korbankan agamamu, tolak. Bukankah zaman sekarang banyak yang sogok menyogok? Dalam hal semuanya, dari mulai pemilihan kalebun, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, bahkan pemilihan organisasi. Sekarang semua main duit, sogok-sogokan, ar-rashi wal murtasi finnar. Nabi yang mengatakan, yang malam ini kita duduk berkumpul karenanya, kita duduk memuliakan, kita cinta dengan Nabi. Kalau cinta taat, Nabi mengatakan, yang nyogok, saya beri, saya narema, neraka satojo. Hati-hati, mau dikemanakan ini? Maaf, zaman sekarang agama sudah tidak diperdulikan, agama tidak dihiraukan. Lihat madrasah-madrasah nasibnya, semua nasibnya amburadul, bungkoh mewah. Madrasah ancor, andi kebejarajaan, abri ka ustadz ya Allah, tak mampu anak nah madrasah berempau menjadi saya kecuk larang nah. Seket larang. Ayo, anak naik papenter, anak naik panter ngocak larang. Lihat, guru pal tape pal ngajar, kie panglo, kie tompo, moso wali murid, kiri anak nah. Ayo, beda tak beda, beda tandi otak. Banyak. Ini agama dibuat main-main. Kalau sudah agama tidak kau pentingkan, apa yang kau pentingkan dunia ini? Hartamu, tanahmu, mobilmu. Kau kemanakan agama Allah? Kalau kau cinta dengan Nabi Muhammad, kau harus berjuang dengan Nabi. Maka jadilah jurkamnya Nabi. Jadilah jurkamnya Nabi. Sebarkan ini agama, sampaikan sampai ke pelosok-pelosok. Kulil hak walau kana murron. Sampaikan dengan hak walaupun itu pahit, walaupun harus dicaci maki, sekalipun harus dibunuh bersimbah darah. Jangan pernah takut untuk menegakkan agama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang banyak yang abu-abu. Banyak abu-abu. Tujuannya semua dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin dunia. Nabi sudah mengingatkan, hati-hati dengan dunia, tipunya berbahaya. Bahkan tipunya dunia lebih jahat daripada tipunya tukang sihir. Dikatakan hiyad dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minadh dhalil tasammu bisriha qaumun wa tuma wa hum mutahayyiruna bilah dalil. Dunia itu lebih sedikit dari yang paling sedikit. Berapa kira-kira? Dunia neka Pak Bu paling sakone dari sakone. Berapa kira-kira?
paling sakonekna dari si sakonek. Wa adzallu minadzalil, lebih hina dari yang hina. Apa yang hina kira-kira? Kita ngelihat apa yang hina sekarang di sini? Anjing, patek, hah? Pangsit, apa? Vaksin, marengesa, baru main. Paling coba Pak. Berarti orang saya vaksin hina. Aduh, taruh norok. Angkat tenang. Misal saumpamana sampean Pak nangale patek, hina itu patek. Ya. Barang yang hina, maka dunia lebih hina dari patek. Hati-hati di sini. Wa asyikuha, orang saya asik, saya cinta ke dunia. Adzallu minadzalil, lebih hina dari yang hina. Wa asyikuha adzallu minadzalil, orang yang cinta dengan dunia, seongku cinta sampai lupa kasam bojong. Coba saya mau tanya, sampean cinta ke Rasulullah? Cinta ke Allah? Kal berempat jaga. Doa tanya kau lah. Kal berempat ke lu? Kal empat. Kal betok. Kal 2 malam jaga. Tahajud, enggak. Loh, cinta model apa? Lemari sekarang. Coba bandingkan orang-orang si ala kok itu kok Pak lekor jam tak dinagi tuh kuna. Gara-gara apa? Cinta pes. Pak lekor jam kelar tak tedung. Pak lekor jam. Kenapa? Ada dorongan cinta dan rindu untuk mendapatkan harta. Teroan dia mobil, teroan dia bungko bagus, cinta dengan rumahnya, cinta dengan harta dan mobilnya. Itu dorongannya sehingga Anda kuat 24 jam tidak tidur. Tapi untuk Allah, untuk Nabi, kemas ya kocak cinta. Itulah makanya diadakan syariat oleh Allah sebagai bukti cinta atau tidak. Benegun perak colok Pak, menegun perak colok kabi bisa. Apa di sini Allah ingin tahu kalau memang kau cinta dengan hambaku ini, ayo ada sholat. Nabi memerintahkan dari Allah, datangnya dari Allah, tapi melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang mabuk, dilarang minum, itu perintah dari Allah, tapi lewat Nabi Muhammad. Pada Pak, cinta apa tidak? Kalau cinta kuat dalam hati Anda, benar-benar sedek Anda cinta kepada Nabi, tidak mungkin Anda sentuh itu barang. Sehingga dipertanyakan, hai orang-orang yang beriman kepada neraka, hai orang-orang yang beriman dengan surga, kalau kau benar beriman, percaya, yakin dengan neraka, neraka itu siksanya pedih, apakah masih kau mau berani untuk bermaksiat kepada Allah? Kalau masih berani, bohong Anda percaya. Arwah pada moso apoi Pak, sampean partaja apoi ke panas. Partaja Pak, Bu, apoi panas partaja. Bengal negu apoi. Anapa? Partaja panas sambian. Lengak keruan neraka, partaja neraka panas. Anda entar ke neraka? Tak Anda. Apa tiketnya neraka? Ngenom, judi, sinden, arwah tiket degan neraka. PCC tabur arwah mele tiket oleh kwitansi sampai deki edima stempel tok neraka jahanam. Mentak tobat, manter tobat itu satu aja, amin. Jelas kira-kira? Tak usah jalan jam, cukup? Dah cukup, tak boleh malam-malam di sini ya. Alas, wallahu a'lam. Mudah-mudahan sisa konak mantar barokah, mantar manfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, habib-habib kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan kita semua senantiasa di dalam kebaikan sehingga kita menjadi orang bahagia dunia sampai akhirat, dan ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.